Golongan nek wong ngarani golongan jin. Bukan wujud manusia. Bukan. Yang Sakdopalon itu bukan wong lo enggak. Wujudnya gaib. Nah, di zaman kerajaan Majapahit dulu. Sebentar mas. Ya. Yang Sakdopalon tadi mas itu mengatakan bahwa bukan wujud manusia. Bukan. Nah, kan konon kan ada perjanjian antara Syekh Subakir dan Eyang Sakdopalon. Nah, itu bagaimana itu penjelasannya? Kalau memang Sakdopalon itu bukan wujud manusia. Lo kan pembicaraannya kan manusia dengan gaib kan bisa mas. Zaman dahulu. Dan saya masih tanda tanya kok. Syekh Subakir itu ada atau enggak kan gitu kan. Itu bagian konspirasi. Untuk sekarang gini loh. Yo kan pernah kemarin tak ceritakan mas. Zaman kerajaan kita itu dari Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit sampai Mataram itu tahun berapa dari Tarumanegara, dari Aji Soko ya kan, sampai berdirinya yang di Mataram kuno yaitu Borobudur dari Raja Wangsa Sailendra ya kan, dari kerajaan Kalingga. Nah itu kan bahwa leluhur kita itu sudah mempunyai keilmuan yang namanya ilmu ketuhanan, kesejatian tentang ilmu ketuhanan gitu. Lah sedangkan Syekh Subakir itu terjadi baru-baru tahun zamannya Mojopahit cari wong-wong kan gitu kan gitu, menganggap Pulau Jawa ini masih penuh dengan ini itu yang sifatnya dipandang negatif lah kan. Itu kan bagian pembelokannya, konspirasi agar apa orang Jawa yang sebelumnya menganut ajaran itu akhirnya menganut ajaran itu, bahwa ini dibikin gini siasat ini dengan dibikin cerita yang gawe cerita sapa wali. Akhirnya orang Jawa ini mengelupakan adat budayanya sendiri. Itu karena itu unsur politik mas. Lah pandai sing mau ngerti sing gawe ning ditarke sapa? Sing gawe wali. Apa ana ceritane yang Sakdopalon perang, yang Sakdopalon itu wong welas asih kok. Koyo perang sampai berapa 40 hari atau berapa itu enak cerita kan ngono lho. Terus yang Sakdopalon kalah ya. Kalah kuwi lho. Danyang tanah Jawi. Penguasa itu kok kan gitu loh. Itu kan suatu konspirasi atau unsur politik ya, agar apa orang Jawa meninggalkan budayanya sendiri ya mas. Dunia kan rusak sekarang, wong Jawa hilang Jawa ini kan gara-gara itu kan. Oh, teman, sing rusak apa toh? Kan aja tidak lain hanya itu kan. Iya. Allah. Lah makanya kan kita mulailah untuk sadar gitu loh ya kan. Selama ini kita terjajahi namun kita tidak menyadari. Kita sejauh ini hingga melupakan leluhur kita. Kita menembah karo leluhur dianggap yang sifatnya musyrik kan, seperti itu kan. Terus kita melakukan ajaran-ajaran yang sifatnya kejawen itu dianggap orang kafir. Nah, mendapat image yang tidak baik kan mas ya. Terus kayak dianggap wong klenik itu apa teman? Klenik itu suatu kegiatan sakral yang sifatnya sakral dan suci. Lah karena dipandang orang itu bahwa sesuatu itu adalah suatu apa namanya kayak sesaji sing dienggo golek pesugihan. Nah, akhirnya mendapat image yang dipandang hanya keburukan. Praktik padahal itu kan juga klenik mas. Padahal klenik, orang ke gereja, ke masjid itu klenik loh. Cuman caranya berbeda, gitu loh mas. Itu bagian dari klenik. Klenik apa? Suatu tindakan untuk melakukan hal yang sifatnya sakral atau suci. Ya toh. Nah karena orang Jawa gitu ning kono dianggap golek pesugihan ning kono, akhirnya mendapat image buruk kan itu. Ya keris dulu itu segala sesuatu yang
dibuat oleh leluhur kita yang nggak bisa dilogika oleh orang modern zaman sekarang, bagaimana dulu bisa terbentuk atau dibuatnya itu keren sih loh Mas. Iya. Leh gawe ya sampai sekarang kan orang nggak bisa kan, iya kan, tapi leluhur kita bisa melakukan itu, dan itu dulu juga pakai tirakat. Lah zaman sekarang kita pegang keris dianggap orang klenik kan gitu. Nah, karena banyak orang menggunakan keris itu disalahgunakan, akhirnya dipandang yang negatifnya aja, tapi positifnya itu nggak dipandang. Nah akhirnya membudidaya hingga sekarang ini, gitu Mas. Lah makanya ini kan tumbuhnya kebangkitan spiritual, akhirnya orang yang dahulunya mungkin fanatik pada suatu ajaran tertentu yang bukan dari Nusantara, akhirnya kembali pada berbondong-bondong. Contohnya belajar meditasi, gitu, belajar ingin menemukan jati diri, banyak kan. Itu bagian pengembalian usaha, bagian usaha leluhur untuk mengembalikan budi pekerti keluhuran yang pernah dimiliki oleh leluhur kita dahulu. Apa gak sulit, Mat, kita sebagai orang Jawa kembali lagi ke tatanan Jawa yang asli? Nanti dibantu sama alam, Mas. Sedangkan kan agama, ya kan, di negeri kita ini kan semakin kuat dan semakin banyak juga kan. Nah, gini, suatu saat dan mungkin bahkan tidak akan lama lagi, itu negara-negara yang sifatnya itu melakukan penjajahan, itu baik secara fisik atau non fisik. Secara fisik itu mungkin secara ekonomi ya, iya, dengan politik ekonomi. Nah, terus secara non fisik itu politik agama, ya. Nah, negara-negara itu nanti akan dibilang, pokoknya diguncang karo alam, Mas. Digawe gampangane yang dulunya jaya jadi bangkrut, gampangnya seperti itu loh. Iya. Jadi menerima sebuah kemiskinan kayak gitu. Kapan itu, Mas? Ya nggak lama lagi, Mas. Itu nanti alam. Suatu ketika akan ada yang namanya kemarau panjang. Kemarau panjang, ketika itu negara-negara yang miskin air itu akan sangat kelaparan. Indonesia terkena? Ya enggak. Kenapa, Mas? Lah kan di sini kan penuh air, Mas. Kan banyak tanaman. Loh, negara yang paling banyak mata airnya itu di Pulau Jawa loh. Pulau Jawa itu airnya melimpah. Nah, enaknya hidup di daerah yang banyak di dalam buminya itu terdapat unsur yang namanya lava, itu jalur lava itu memang begitu. Akhirnya kan banyak tumbuhan loh di situ, karena terjadi humus, terjadi pelapukan, pertumbuhan, kesuburan untuk pertumbuhan itu kan akhirnya kan banyak pertumbuhan di situ, kayak pohon-pohonan gitu kan. Makanya manusianya juga padat kan gitu kan, Pulau Jawa ini. Gitu. Dan itu kan juga akan menghasilkan banyak kandungan air. Nah makanya kan daerah-daerah yang mungkin miskin dengan air itu yang sangat nanti jangan heran ya, suatu ketika nanti di belahan utara Pulau Jawa itu banyak orang yang berbondong-bondong ke Indonesia. Sekarang pun sudah mulai, Mas. Yang mungkin ada sebagian orang luar negeri yang sudah pindah ke Indonesia. Banyak, Mas, sekarang. Iya toh? Iya. Nah, itu nanti tapi datangnya mereka bukan penjajah suatu ketika nanti, karena mereka ingin mendapatkan pengayoman dari negeri Nusantara ini. Makanya dibilang suatu ketika Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia, karena kaya sendiri, masih dibangun oleh para wiji-wiji pinileh yang generasi Mojopahit kedua ini. Itu sudah pada nongol, Mas. Makanya kan banyak sekarang orang mendapatkan pencerahan, pengen belajar meditasi, menemukan jati diri, menjadi light worker, ya kan? Lagi musim toh, Mas. Nah, mulai terbangkitkan. Nah, itu bagian dari zaman leluhur. Mereka terarahkan di alam bawah sadar mereka. Tiba-tiba kok aku pengen belajar itu, tiba-tiba kok aku mimpi itu, kan ngono toh, Mas. Oh, aku mendapat petunjuk ini, tiba-tiba yang awalnya aku dulu fanatik ke ajaran tertentu kok jadi sekarang punya pemikiran lebih universal. Nah, itu secara alam bawah sadarnya
ada inkarnasi dari jiwa-jiwa lampau yang masuk ke tubuh wadah baru ini. Mungkinkah nanti ke depan manusia ini akan meninggalkan agama ya? Besok sudah tidak terpacu agama, Mas, tapi yang namanya sifatnya ajaran universal. Makanya kan dibilang sumben Bali ini ajaran Jawa, karena ajaran Jawa itu sifatnya universal. Bukan kok mengunggulkan Jawa ini harus begitu, kan enggak kan? Karena memang dasarnya orang Jawa, termasuk Hindu Buddha itu kan orangnya fleksibel, sifatnya universal, tidak mensekat-sekatkan sesuatu harus ada dengan larangan ini, larangan itu kan gitu. Sifatnya itu lebih universal, memberikan kebebasan orang bagaimana seseorang itu bisa melakukan pendekatan dengan Tuhannya gitu. Zaman sekarang kan misalkan nih ya, unsur agama ini, Mas, atau ajaran tertentu itu, ketika kita masuk agama ini, kita mempelajari agama itu dianggap suatu kesalahan kan. Nah kan sama aja itu kan ajaran yang mempersempit kehidupan di dunia ini, lingkup dunia ini, padahal dunia ini kan besar sekali. Bayangkan bumi ini mikronya dari alam semesta, dari ribuan planet dan galaksi, bayangkan kalau dipikir loh, Mas, ya kan? Masa kehidupan hanya dibatasi hanya lingkup agama, ya nggak maju-maju. Mas, kita banyak praktisi spiritual itu yang memprediksi bahwa akan terjadi resesi. Nah, bagaimana pandangan Mas Dino? Resesi singgi, Mas. Ya intinya ekonomi mulai dan sebagainya. Itu bagian dari gemblengan alam semesta, Mas. Terjadi pasti. Ya, mental. Di tahun ini itu memang semuanya segala untuk mempersiapkan hal yang baru nanti, mentalnya memang digembleng dulu, entah itu secara ekonomi, ya, secara masalah keluarga, masalah cinta, masalah pekerjaan, apapun yang berkaitan dengan aspek kehidupan ini. Itu dialami umat seluruh dunia atau memang di Semuanya. Indonesia? Semuanya. Lah, akhirnya orang timbul dengan adanya masalah itu, ada bagian banyak orang yang tidak timbul kesadarannya, dan sebaliknya bagi orang-orang tertentu akan tumbuh suatu kesadaran itu tadi. Makanya dibilang kebangkitan spiritual, timbullah kesadaran-kesadaran ini, Mas. Orang mulai berpikir kembali, akhirnya merenungi segala kehidupannya, ya kan? Akhirnya menemukan hal-hal yang baru yang bisa mencerahkan dia, gitu, Mas. Nah, akhirnya timbul suatu pengertian-pengertian baru, pengetahuan baru yang membawa mereka pada arah yang sifatnya pencerahan untuk seluruh dunia ini. Makanya diperlukan zaman pencerahan. Kan dunia kan sedang gelap ini. Iya. Karena bukan gelap masalah matahari atau apanya, lampu, tapi jiwanya yang gelap. Ini sudah mulai kita masuk zaman pencerahan. Iya, tapi kan nggak semua orang yang tercerahkan dengan enggak, kan hanya yang tercerahkan hanya berapa segelintir orang dari keseluruhan manusia di bumi ini, gitu. Makanya semakin orang yang tidak tercerahkan, ya akan tertinggal. Dan sebaliknya orang yang menyadari atas pencerahan yang dilakukan oleh keadaan dunia ini, dia akan ditingkatkan level kehidupannya. Apa yang harus? Oke, dilanjut Mas Dinus. Siap. Bahwa sekarang ini kan tadi Mas Dinus mengatakan bahwa sudah memasuki zaman yang tercerahkan. Nanti akan kelihatan bahwa ciri-ciri orang ini sudah tercerahkan, orang ini belum, nanti kelihatan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita ini menjadi manusia yang tercerahkan itu bagaimana? Yang utama adalah kita harus ada pendekatan dengan alam, utama. Kuncinya di situ. Mau orang melatih kesadaran, membangkitkan kundalini tanpa ada pendekatan dengan alam adalah sia-sia. Contohnya, Mas? Contohnya? Ya, kita melek komunikasi dengan alam secara batin. Kasihan ya alam ini. Alam itu kan bisa diajak komunikasi, Mas, tapi melalui batin. Seakan-akan kita bicara dengan diri kita sendiri, dengan melatih dari awalnya seperti itu dulu.